Nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorak, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, keluarga yang berbahagia dan bersukacita, bacaan firman Tuhan hari ini ada dua pokok penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama, ada disebut top line-nya Allah. Dan juga yang kedua adalah bottom line-nya manusia. Top line-nya Allah ada 6 yang patut kita cermati. Yang pertama, kiranya Allah mengasihani kita. Kata mengasihani dipakai kata ahab. Berasal dari itu kata A itu Bapa, Hi itu singkatan daripada Yahweh. Jadi bottom line-nya Allah yang pertama adalah Allah siapa yang mengasihi kita, yaitu Allah Bapa kita. Yang kedua, dan memberkati kita. Dipakai kata memberkati itu barakah. Jadi kata barokah berasal dari kata barakah, artinya memberikan kelimpahan. Jadi mengucap syukur karena melimpah berkatnya. Makanya tadi Ibu sampai meneteskan air mata karena terlalu melimpah berkatnya. Yang ketiga adalah kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Itu splendor cahaya Allah itu selalu mengarah kepada orang yang mengasihi Tuhan. Kemudian bottom line-nya Allah yang keempat adalah kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Maka Tuhanlah yang mengendalikan bangsa, suku, bahasa yang ada di dunia ini. Tahun ini adalah tahun politik. Di sini hadir ada anggota dewan dan calon anggota dewan. Tahun politik, tapi apapun situasinya, bahwa Tuhan yang mengendalikan bangsa ini. Apapun pergumulan keluarga di tempat ini, di dalam membangun rumah kediaman mereka, tetap Tuhan baik. Tuhanlah yang memimpinnya. Yang kelima adalah dan menuntun suku-suku bangsa ke atas bumi. Jadi Dialah yang membawa kita sampai kepada titik di mana keluarga ini bersyukur kepada Tuhan. Kemudian ayat 7 dan 8, tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. 8, Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bapak Ibu, itulah ada 7 item namanya yang disebut top line-nya Allah bagi umatnya. Sekarang kita lihat, setelah Tuhan mengungkapkan top line-nya, maka sekarang apa respon manusia? Respon manusia adalah ada 4 responnya. Yang pertama, ayat yang ke-4, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Itu pertama.
Kemudian yang kedua, ayat kelima, kiranya suku-suku bangsa bersukacita. Dipakai kara, artinya sukacitanya sukacita sejati, bukan karena ada berkat, ada rumah, anak berhasil, tapi kara adalah sukacita karena hubungan secara personal dengan Tuhan yang begitu akrab, maka membuat orang itu bersukacita. Hari ini juga bersukacita oleh karena common grace, berkat umum itu Tuhan berikan, dan bersyukur keluarga ini bukannya mengalami common grace, tapi juga mengalami special grace, yaitu berkat keselamatan. Puji Tuhan. Kemudian bottom line manusia yang ketiga adalah ayat 6. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah. Kemudian ayat 8 bagian terakhir, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bapak Ibu, kenapa saya jelaskan top line-nya Allah ada 7, sementara bottom line-nya manusia ada 4. Itu artinya kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa top line-nya Allah atau perbuatan baiknya Allah jauh lebih banyak daripada bottom line-nya manusia. Itu sebabnya adalah kebangetan kalau manusia tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena berkat Allah jauh lebih banyak daripada perbuatan baik manusia. Itu arti daripada teks ini. Maka kita bersyukur ya, hari ini peresmian dihadiri oleh lengkap seluruh hamba Tuhannya. Bahkan bukan hanya hamba Tuhan GGSIA, tapi juga hamba Tuhan dari rekan-rekan teman-teman dari gereja tetangga. Bahkan juga para majelis juga menghadiri. Ada juga anggota dewan hadir, itu luar biasa itu. Dan juga calon anggota dewan juga hadir. Hadir juga pengacara juga. Hadir juga peternak domba juga. Hadir juga. Yang utama adalah keluarga. Itu saya perhatikan sejak beberapa hari yang lalu, keluarga telah berdatangan ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah saya lihat. Kemudian juga saya lihat itu siaran langsung, itu masak-memasaknya sudah dipersiapkan. Yang jelas dalam ucapan syukur ini ada makan-memakan, amin. Kita menikmati makanan yang enak. Bahkan baru kali ini saya lihat, baru pertama kali lah saya di Agama Makmur ini peresmian rumah, lalu ada janur kuning ya. Itu luar biasa, ada janur kuning. Bahkan yang luar biasa adalah taman-tamannya sudah disetting semuanya, ada bunga-bunga juga. Tapi di atas semuanya itu, tahukah ibu bapak sekalian, keluarga ini jauh-jauh sebelumnya, ini rumah baru diletakkan batu pertama. Kami tahu persis itu, letakkan batu pertama. Kemudian mereka bilang begini, Pak, nanti pembukaannya tolong siapkan waktu, puji-pujian yang indah, sampaikan firman Tuhan. Wow, itu luar biasa ibu bapak sekalian. Bahkan bangunannya belum ada, sudah dipersiapkan firman Tuhan. Memang patut kita syukuri di hadapan Tuhan, karena top lainnya Allah jauh lebih banyak daripada bottom lainnya manusia. Yang kedua, ibu bapak sekalian, keluarga yang kami kasihi, kalau kita tilik sejarah menurut Alkitab, apa sih tujuannya membuat rumah? Apa tujuannya membuat tenda dalam kitab Perjanjian Lama? Apa tujuannya Allah membuat bait suci? Apa tujuannya orang membuat pondok? Tujuannya adalah sebagai tempat mezbah, beribadah kepada Tuhan semata-mata. Yuk kita lihat beberapa contoh. Dalam perjalanan mengiring Tuhan, Abram diutus oleh Tuhan dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Setelah kita baca secara itu, maka kita menemukan dari tempat persinggahan
ke tempat persinggahan yang disebut dalam bahasa Aceh Alkitab dari kibut yang satu ke tempat kibut yang lain. Kibut itu adalah tempat perhentian di mana di situ ada mata air. Selalu Abraham dan keponakannya Lot selalu mendirikan kemah untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Singkat cerita, Raja Israel yang kedua Daud selalu merindukan agar ada bait suci. Walaupun bait suci itu akhirnya teraplikasi pada waktu Salomo memerintah. Bapak Ibu dan Saudara, gunanya supaya Tuhan ada di situ. Sebuah statement daripada keluarga. Convincing faith-nya Yosua, dia berkata demikian dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika bait suci rumah Tuhan itu dijadikan jualan di emperan, di halaman oleh orang-orang Saduki, oleh orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, penduduk Yerusalem yang tidak memahami bahwa pelataran itu adalah tempat sembahyangnya orang yang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Makanya Yesus marah sekali. Kenapa rumahku kau jadikan rumah penyamun? Sesungguhnya Tuhan ingin mengatakan bahwa rumah itu adalah tempat kediaman Tuhan. Adalah baik, dan saya percaya keluarga di tempat ini, rumah yang begitu besar, rumah yang begitu megah, maka akan dijadikan sebagai tempat mesbah keluarga. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, memang rumah itu adalah tempat untuk berkumpulnya keluarga. Anak mereka ada berapa? Ada 3, tapi rumahnya segede ini. Dan mereka pasti anak-anaknya pasti menikah kan? Saya nggak bisa bayangkan kalau bapak dan ibu ini sudah tua, lalu rumahnya segede ini. Lalu bagaimana cara nyapunya? Lalu bagaimana cara naik ke lantai 2? Ya sudahlah, ngapain yang nggak punya rumah kok memikirkan yang punya rumah? Biarlah rumah diurus oleh mereka sendiri. Tapi yang jelas ibu bapak sekalian, rumah adalah tempat berkumpul anak cucu bersama-sama dengan keluarga. Puji Tuhan. Tapi yang keempat, setiap kali kita hadir mendoakan, melihat, menyaksikan akan kebaikan Tuhan bagi keluarga yang memasuki rumah baru, maka mengingatkan kepada kita betapa pentingnya sebuah fondasi daripada rumah bangunan itu yang menginterpretasikan bangunan secara rohani. Hendaknya rumah yang megah seperti ini didasari oleh dasar yang kuat. Demikian juga rumah tangga yang baru, rumah tangga yang lama, rumah pemilik rumah baru itu kiranya memiliki fondasi iman yang kuat di hadapan Tuhan. Bukannya bangunan yang kuat, tapi bangunan rohani yang harus kuat. Kalau tidak, maka Matius pasal 7 ayat 24-25, maka robohlah rumah itu. Saya akan membacakan bagi keluarga Reni Sepeku. Sekaligus di sini ada kali bukunya ya. Dan keluarga besar mereka. Peringatan keras bagi orang-orang yang Ulangan pasal 8 ayat yang ke-10. Saya membacanya. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak,
dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu dan membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saya percaya keluarga ini sudah memahami ayat firman Tuhan ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, mari kita doakan. Kehadiran kita adalah untuk bukan hanya turut bersuka cita, bahagia atas kebahagiaan yang dialami oleh keluarga memasuki rumah baru, tetapi agar rumah ini setiap jengkal yang ada, baik atas dan bawah, kiranya dijauhkan dari kuasa-kuasa teritorial, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, bahkan segala bencana, malapetaka, sakit penyakit dihalalkan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, kiranya rumah ini suasana dan nuansanya sejuk, ada shalom, ada tentram, dan menebarkan kebaikan bagi sekelilingnya. Amin. Dan lebih daripada itu, doa kita agar nama Tuhan, hati Tuhan, mata Tuhan ada di sini untuk selama-lamanya. Amin. Sebagai penutupnya ada pantun. Melompat menghindar induk kanguru, dengan temannya hampir beradu. Beradu takut. Seperti menempati rumah baru, bak seperti orang berbulan madu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan biarlah firman ini membawa kami untuk semakin mensyukuri akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersuka cita, kami bangga, kami bersyukur bersama dengan keluarga besar mereka, keluarga Bapak Risto. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.